Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamba Allah Jamaah Masjid Haji Ja'far Hanafiyah Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh yang dimuliakan oleh Allah. Pada subuh ini cuacanya memang paling enak. Saya aja tadi hampir lewat garis juga tadi. Hujan gini, aduh. Hujan-hujannya pun ya, hujan santai. Tapi baiklah, saya pikir nggak ada orang tadi. Kalau nggak ada orang pulang balik tidur. Alhamdulillah ada juga. Jadi hamba Allah, kita akan membahas kajian yang jarang dibahas, ya. Fikih siasah. Ya, jadi fikih siasah itu fikih tentang politik. Ya, jadi dalam bab muamalah itu kan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Tidak terjadi hukum muamalah jika kita hidup sendiri di hutan. Makanya enggak, dalam ajaran Islam itu harus hidup bersama. Kalau ada inisiatif mau pindah ke hutan atau ke sebuah pulau, berarti ada hukum Islam yang dipotong. Hukum apa? Muamalah. Karena tidak terjadi hukum muamalah kalau kita hidup sendiri. Contoh muamalah apa? Tijarah. Tijarah itu jual beli. Munakahah. Nikah, mana pula kita bisa nikah sendiri? Kita mau nikah nggak ada yang mau, nggak terjadi hukum nikah. Ijtimaiyah, hukum sosial, apalagi waratsah, hukum waris, jinayah, hukum pidana, apalagi khilafah, hukum tata negara, siasah, hukum politik, banyak. Tarbiyah, hukum pendidikan. Itu muamalah semuanya diajari dalam Islam. Maka karena kita nggak mempelajarinya, kita ambil hukum kafir, hukum-hukum yang bukan Islam. Ya, apalagi itu dan sebagainya. Itu banyak itu bab muamalah. Nah, salah satunya adalah bab siasah atau politik. Saya tidak berbicara politik praktis ya, karena saya bukan pakar. Apalagi Bapak Dr. Mirza sudah membahas pada Jumat lalu. Saya hanya dari sisi teorinya, hukumnya, tentang masalah siasah ini atau kepemimpinan. Yang pertama hamba Allah, bahwa dalam Islam itu harus ada pemimpin. Bahkan Nabi mengatakan, idza kana salasatun fis safar falyu'ammiru ahadahum. Atau dalam riwayat ini dikatakan, idza kharaja salasatun fis safar falyu'ammiru ahadahum. Jika kalian berpergian 3 orang, maka satu harus ada pemimpinnya. Menyohana mohojat itu hojat kopi, itu apa dia tapek, ini hoka. Nah, 3 orang itu harus ada satu pemimpin, walaupun konteksnya safar. Maka wajar ada pemimpin, ada ketua takmir masjid, ada ketua panitia. Kalau tidak akan teratur. Intinya dalam ajaran Islam bab muamalah tentang siasah atau khilafah itu mesti ada pemimpin, baik pemimpin kecil maupun pemimpin besar, dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa hadisnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin.
Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Berarti kalau setiap kita pemimpin, ada potensi kita jadi pemimpin. Bagaimana kalau kita sendiri jadi pemimpin? Memimpin diri sendiri. Kata hati, jalan kiri. Kata nafsu, jalan kanan. Mesti harus ada yang memanagenya. Oh, jauh kiri atau kanan. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya. Biar kudeta lawinau. Rumah tangga itu yang memimpin adalah laki-laki, kata Nabi. Ini kan kata balik. Kena winau yang mencapai, wagam yang mengkupi-kupi. Jadi diatur. Wal mar'atu, perempuan atau istri, ra'iyatun fi ahli zawjihi wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Wanita pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Kalau ibarat sebuah negara, maka laki-lakinya presiden, istri apa? Menteri dalam negeri. Menteri dalam negeri. Jadi yang pertama bahwa dalam fikih siasah, dalam ajaran Islam mesti mengangkat pemimpin. Haruna pemimpin. Kalau sudah ada 3 orang, apalagi 4 orang atau sekumpulan, itu mesti ada pemimpin. Kalau enggak namanya rombongan, gerombolan. Nah, kalau enggak namanya gerombolan. Oh jak deh, negeri pekan, yang dia cindoi. Nah, yang Jawa monja gelun, Jawa monja, naja Jawa longkut. Nah, jadi itu gerombolan, nggak akan teratur. Nah, tapi kalau kita ingin mengurus sesuatu, itu mesti ada kepemimpinan, apalagi mengurus negara dan sebagainya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Dalam ajaran Islam mesti ada pemimpin. Dalam hal apa saja? Yang kedua, pemimpin bukan diminta, bukan meminta, tapi diamanahkan. Nah, itu dia. Hadisnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Kata Abu Musa, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min qaumi. Aku masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama 2 orang dari kaumku. Ya, jadi kata Abu Musa, aku datang kepada Nabi bersama 2 orang dari kaumku. Berarti berapa? 3. Ya. Wa qala ahadur rajulani. Kemudian salah seorang 2 kawanku tadi itu bertanya, meminta kepada Nabi. Amirna ya Rasulullah, angkatlah aku sebagai pemimpin ya Rasulullah. Ya, dia minta jabatan. Amirna ya Rasulullah, angkatlah aku sebagai amir ya Rasulullah. Wa qala al-akharu, kemudian satunya lagi mislah ngomong kayak gitu juga. Rupanya orang ini kedua-duanya ingin melobi Nabi, ya, melobi Nabi supaya diangkat menjadi amir. Apa jawaban Nabi? Faqal, inna la nuwalli hada man sa'alahu. Kami tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang meminta. Ya. Wa man harasa alaihi, dan rakus terhadap jabatan tersebut. Apa bukti rakus? Minta. Pilih lu ketua apa? Yang pilih itu tenang mentah. Pilih. Itu sebenarnya dalam syariat Islam nggak boleh dipilih. Cuman mana ada pemimpin sekarang, calon pemimpin yang nggak minta dipilih. Bahkan bagi-bagi uang. Ada yang nggak mau menerima. Saya nggak mau terima uang. Transfer katanya, cuma transfer.
Nah itu. Jadi yang kedua bahwa nggak boleh meminta jabatan. Ini hadis, ini syar'i. Kemudian dalam riwayat Abdurrahman As-Sulami, kata Abdurrahman As-Sulami, ya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepadaku. Ya Abdurrahman As-Sulami, Ibna As-Sulami, kata Rasulullah. Wahai Abdurrahman bin As-Sulami, la tas'al al-imarata, jangan kamu meminta jabatan. In utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Jika kamu meminta jabatan, ketika terjadi masalah, maka akan dibebankan kepada kamu seorang. Kepada kayaknya nggak tahu, Pak, maksudnya ketika kita minta jabatan, ketika terjadi masalah, nah kamu kenapa? Kah kalau kekon hebat kah? Wa in utita min ghairi mas'alatin, tapi jika kalian diberi jabatan tanpa meminta, wa anta alaiha, orang akan menolong kamu. Kenapa orang menolong? Karena orang yang mengangkat dia jadi pemimpin, kita tolong dia, kita suruh dia jadi pemimpin. Ketika ada masalah, kita tolong. Tapi kalau kita meminta, kata letakkan ke dong. Kongkah kalau jadi kecil, aja kata, wah nak mau jadi pemimpin, jadi oleh karenanya jangan meminta jabatan, tapi diamanahkan. Cuman mana ada seorang yang jarang diamanahkan. Nah, makanya saya pernah ada teman dulu di satu kota, pemilihan wali kota. Ada teman saya calon wakil wali kota. Saya bilang enggak akan terpilih. Nah, kok nggak dorong kan gitu kan? Kok nggak dorong? Nggak terpilih. Walaupun nggak, saya bilang nggak langsung sama dia, sama orang lain, nggak akan terpilih. Kenapa Ustaz? Karena dia orang baik. Kenapa? Karena dia orang baik. Dia Ustaz, nyogok nggak mau, menipu nggak mau, membohongi nggak mau, kapan terpilih? Betul nggak terpilih? Betul nggak terpilih? Beda babe anak-anak nggak akan terpilih kalau kita orang baik. Burik mecup terpilihnya. Burik pi bilagak di pola burik ini bilagak pi. Bagi ayam untuk terhati nyanyi terpilih nih. Tapi menyotanya putih itu nggak akan. Manok putih, tik putihnya dia bisa. Yang burik lagak. Jadi yang kedua apa? Jabatan itu diamanahkan. Diminta, bukan meminta. Walaupun ini ya nggak mungkin terjadi, jarang, tapi begitulah. Yang ketiga, jabatan itu amanah yang kadang-kadang menjadi beban di akhirat. Ini hadisnya terkenal dengan hadis Abu Dzar. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jadi ini pernyataan Abu Dzar sendiri, sahabat Nabi yang sangat sederhana. Jadi Abu Dzar ini seorang yang sangat sederhana, sahabat Nabi yang sangat sederhana. Jadi an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia mengatakan gini, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, satastamiluni, wahai Rasulullah, gunakanlah aku, maksudnya jadikanlah aku sebagai pemimpin. Apa yang dia faqal, kemudian Abu Dzar mengatakan, fadaraba biyadihi ala mankibi, kemudian Rasulullah memukul pundakku. Nah, ya Rasulullah pada Abu Dzar. Faqal, kemudian Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dhaifun, kamu itu lemah. Nah, kamu itu lemah. Kamu itu lemah, maksudnya nggak cocok jadi pemimpin, lemah. Inna amanatun, kepemimpinan itu amanah. Wa inna yaumal qiyamah khisyun wa nadamatun.
yang kadang-kadang menjadi hina dan penyesalan di akhirat. Illa man akhadhaha bil bihaq, kecuali orang yang mengambil kepemimpinan itu memang haknya. Haknya apa? Memenuhi kriteria pimpinan, takwa, adil. Nah, waddalladzi alaihi fiha, yang kemudian dia memenuhi kepemimpinan itu dengan keadilan, dengan kemakmuran. Nah, berani kita ngomong, nah dipilih lun bedon nih lun mohon. Dompet dipihak. Hah? Bisa baca Al-Quran. Ya. Dah. Nah, jadi yang ketiga, kepemimpinan itu adalah amanah yang kemudian menjadi beban. Dosa sosial itu paling ngeri, sama dengan pahala sosial itu paling banyak. Karena dia beruntun ya. Ya, man dalla ala khairin falahu mislu ajrihi, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan dia mendapat pahala sebagaimana orang mengerjakan. Coba bayangkan kalau yang mengerjakan itu rakyat. Kebaikan yang kita tunjuk banyak sekali pahala. Tapi sebaliknya kalau kedaliman yang kita sebarkan dan kaki tangan kita melaksanakan kedaliman itu, dosanya juga luar biasa. Makanya kalau ditanya sebagaimana Prof. Alessa bilang, mana lebih banyak pahala dari kesalehan individu atau kesalehan sosial? Maksudnya kalau kesalehan individu kan seperti salat, puasa, mana lebih banyak? Memang secara zahir lebih banyak salat, tapi salat kan cuma sekali. Tapi kalau sosial itu walaupun sedikit-sedikit, terus dia seperti apa nama, kalau dalam sistem dagang orang-orang entah jelas entah enggak, itu multi level marketing itu terus bervirus jatuh. Maaf. Nah, jadi hamba Allah yang ketiga adalah apa tadi? Kepemimpinan itu amanah. Amanah. Yang terakhir, bagaimana jika pemimpinnya zalim, salah, puta kudeta, pu demo nih, gimana? Maksudnya ada pemimpin zalim, apakah tajak rame-rame? Tagok-gok, kata Nabi, man kariha min amirihi syai'a, jika kalian benci terhadap amir, terhadap sesuatu, jika kalian benci pada amir, tapi bencinya pada sesuatu apa, mungkin dia caranya zalim atau apalah, man kariha min amirihi syai'a falyasbir alaihi, maka bersabar dulu. Bersabar dulu. Dalam surat As-Sajdah ayat 24 Allah berfirman, wa ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru. Allah akan memberikan kalian pemimpin yang akan memimpin dengan tuntunan kami jika kalian bersabar. Wa ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru. Kami akan jadikan pada kalian, kata Allah, pemimpin yang akan memimpin dengan tuntunan kami lama sabaru, jika dia bersabar. Nanti yang terakhir apa? Kalau melihat pemimpin zalim, bersabar. Toh bersabar. Mati dalam kesabaran, hancur, lebur, sabar, ditindas sama Islam, sabar, itu juga konyol. Jadi bagaimana konsep sabar? Konsep sabar artinya kita bertindak hati-hati, bukan diam, bukan tarik pun sabar, tarik dia sabar, culok mata sabar, mati kita sabar. Bukan seperti itu. Artinya tidak gegabah. Coba bayangkan demo-demo salat enggak, bagaimana memperjuangkan? Demo-demo pakaian urak-urakan, nggak ada sopan santunnya, nggak ada akhlak, bukan seperti itu. Itu malah mencerminkan keburukan, akhirnya keburukan yang lebih besar terjadi. Itu juga tidak berubah, paham ya? Sama sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, ketika kita merubah satu kemungkaran, itu harus melihat manfaat dan mafsadatnya.
Apa contohnya? Gini misalnya, ada orang main judi, main batu misalnya, main batu, bate. Udah biasa. 4 orang main batu, main judi, ya taruhan. Datang kita sendiri, datang ke sana. Apa ini haram berjudi? Apa yang terjadi? Apa mereka berhenti kita datang atau kita masuk rumah sakit? Kita masuk rumah sakit. Inilah tadi. Tapi caranya bagaimana? Sabar dulu. Kita 1 orang nih, mereka berapa main judi, main batu tadi? 4 orang. Kita cari orang 40 orang. Datang 40 orang. Dari jauh, 40 orang. Apa yang terjadi? Tilop tinggal ya. Tilop di tengah. Ipung bulat, tilop tinggal. Begitu juga. Jangan demodan tampang bakar sana bakar sini. Akhirnya mudah ditangkap. Kedaliman tidak berubah. Nah itu tadi tuh. Bersabar dulu. Atur strategi dulu. Bagaimana caranya? Nasihati dulu. Kalau memang nggak mampu menembus tembok, jangan kita tinju tembok ini. Hancur tangan kita. Tapi bagaimana cara menghancurkan tembok? Sewa bulldozer dulu. Kemudian kita beli bulldozer. Jangankan tembok, mau masjid-masjidnya hancur. Nah, jadi hamba Allah tidak ada pertanyaan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian sekilas ini. Aqulu biqauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.